Nama saya Kevin Kedar Ignatius, NIM 672017-320. Saya akan menjelaskan webbox testing, bagian unit testing dan sistem. Untuk unit testingnya saya menggunakan branch coverage. Akan saya tes bagian proses login. Jadi yang pertama saya lakukan adalah melakukan testing dengan cara menggunakan extension Blastmeter di Google Chrome. Saya beri nama misalnya apapun ini, lalu di start record. Pada tampilan yang ingin saya tes, saya memasukkan data yang dibutuhkan sesuai dengan proses login. Lalu saya klik buttonnya, login pun berhasil. Setelah aktivitas yang sudah saya lakukan ini cukup, lalu saya stop. Setelah saya stop, dari extension ini saya pilih edit, lalu saya klik JSON ini untuk mengekspornya sebagai JSON file. Lalu setelah saat saya sudah selesai men-save-nya jadi JSON file tersebut harus saya convert menjadi JMX file. Saya buka di website si Blastmeter-nya, lalu pilih file JSON yang tadi sudah saya download, lalu tinggal saya convert. Jadi nanti seperti ini, lalu di convert. Setelah itu file JMX-nya bisa di-download, lalu tersimpan di PC kita, di PC saya. Nah, setelah di-download file JMX tersebut, tinggal saya open dari aplikasi JMeter yang ini. Saya gunakan versi 5.1.1. Tinggal buka filenya. Tapi berhubung sudah saya download sebelumnya, jadi ini sudah tinggal di run saja. Nah, waktu di open itu masih plain, masih kosongan. Testingnya cuma satu test case. Nah, untuk membuat beberapa test case ini, saya hanya tinggal klik kanan pada tesnya, lalu duplikat sebanyak test case yang saya butuhkan. Kebetulan ini saya butuh 6, jadinya saya membuat 6. Yang mana di sini ada login sukses, data tidak sinkron, itu berarti datanya ada, password sama username-nya, cuma tidak sebaris, tidak sesuai. Jadi itu dia menggunakan password orang lain semisal. Habis itu data salah semua, berarti username sama passwordnya nggak ada yang benar, tidak ada di database. Setelah itu ada password salah, itu berarti passwordnya ya salah. Jadi waktu login username-nya benar tapi passwordnya nggak ada. Begitu juga untuk username salah, berarti passwordnya benar cuma username-nya nggak ada atau salah. Terus tes data kosong, berarti ada field, ada teks area yang dikosongin oleh usernya. Mungkin username saja atau password saja atau bahkan keduanya. Nah, setelah diduplikat, saya harus memberikan listener untuk memperlihatkan hasil run test case-nya dengan cara klik kanan bagian atas ini, pilih yang add, lalu ke listener. Terus saya memilih view results in table agar bisa melihat hasilnya dalam bentuk tabel. Nah, untuk setelah itu tinggal di run saja, klik tombolnya. Nah, nanti akan dieksekusi di bagian bawah sini, result in table. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Jadi bisa dilihat hampir keseluruhan test case-nya berhasil, kecuali tes data tidak sinkronnya. Oh, ini masih jalan. Ini berhubung tadi sudah saya coba sebelum rekaman, jadi ini kedobelan, jadi harusnya cuma itu setengah ke bawah. Untuk setengah ke atas, pertama saya coba tadi statusnya gagal, tapi setelah dicoba ulang run ini barusan, ternyata semuanya sukses. Untuk unit testing kurang lebih begitu. Jadi setelah di testing,
saya melakukan perhitungan branch-nya seperti ini. Ada yes no-nya. Nanti waktu dihitung total branch dan juga branch yang dilalui, itu akan menghasilkan branch coverage sekian, yang mana itu nomor 1 sampai 6 itu berupa test case-nya. Tapi sebenarnya path-nya sendiri itu hanya terdapat 3. Jadi kalau bisa dilihat ini untuk test case 2 sampai 5 itu test case-nya redundant, melalui alur yang sama, sehingga intinya adalah ada 3. Path pertama itu login sukses, path kedua itu login gagal, path ketiga itu saat ingin login teks areanya tidak diisi. Untuk sistem tesnya sendiri langkahnya sama juga. Yang penting dapat scriptnya sama seperti sebelumnya menggunakan extension. Lalu setelah mendapatkan script tersebut, saya open, jadilah seperti ini. Namun juga sama seperti sebelumnya, saya harus duplikat sebanyak test case. Untuk ini ada 4, makanya saya duplikat 4 kali. Sama juga harus ada listenernya, dan mungkin yang membedakan adalah langkahnya saja. Jadi kalau sebelumnya saya hanya klik login saja, tapi kalau yang ini saya harus full sampai ke aksi yang saya inginkan. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi setelah login, saya juga harus mengeklik tombol ini agar mendapatkan aksi yang saya ingin tes. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk testingnya sama seperti sebelumnya, tinggal di klik start dan ini hasilnya. Tadi saya sudah langsung cek sudah langsung tes agar lebih cepat. Jadi sini diindikasi ada satu yang tidak berhasil assertionnya. Lebih rincinya terdapat pada login admin process.php, yang mana pada PHP ini dia melakukan processing datanya. Jadi ada penangkapan data secara post, lalu dimasukkan ke PHP tersebut dan melakukan pengecekan. Tapi di sini kan tidak ada inputnya, kosongan. Maka dari itu mungkin itu yang menyebabkan proses ini gagal. Baik teman-teman, perkenalkan, nama saya Felicio Fernandes, NIM 670171901. Di sini saya akan melanjutkan testing black box untuk satu skenario kasus fungsionalitas, dan fungsi yang saya ambil adalah fungsi tambah data mahasiswa. Metode yang kami gunakan terdapat 3, yaitu equivalent versioning, boundary value, dan error guessing. Tujuan dari melakukan testing tersebut untuk mengetahui kelemahan dari fungsionalitas tambah data mahasiswa. Dan mohon maaf untuk mendemokan langsung dalam program ini ternyata melebihi waktu yang dibagikan untuk kelompok kami. Maka saya membuatnya lebih singkat dalam bentuk PowerPoint, dalam artian fungsionalitas tersebut sudah saya uji terlebih dahulu. Makanya saya buat dalam PPT. Nah, sekarang mari kita lihat PPT-nya. Nah, di sini kami menguji pertama adalah memasukkan data valid di bagian equivalent versioning. Data valid itu adalah data yang sesuai dengan valid class yang sudah ditentukan. Misalnya NIM itu hanya ada 9, lengthnya hanya 9, maka yang diinputkan harus 9. Jika melebihi atau kurang, program harus menolak inputan tersebut. Dan sekian juga untuk password, nama, fakultas, semester, tahun, dan memang SKS. Dan setelah dimasukkan, ternyata di kesimpulan yang kami dapat adalah data diterima semua dengan baik. Nah, selanjutnya untuk data yang invalid. Nah, ini bisa kita lihat hasil programnya, data semua masuk dalam sistem. Nah, untuk
yang data yang invalid itu adalah data yang tidak sesuai dengan valid kelasnya. Misalnya itu ya kita lihat NIM hanya menerima angka saja, ternyata yang dimasukkan ada karakter juga, ada huruf juga. Maka di situ program harus menolak. Tapi jika program menerima, maka kita menganggap itu adalah sebuah kesalahan. Nah, dalam melakukan pengujian, ternyata untuk NIM program menerima, password menerima, dan nama juga menerima, fakultas menerima, program studi menerima. Untuk yang semester tahun dan memang SKS program menolak. Berarti bisa kita lihat bahwa untuk semester tahun memang SKS ini kita beranggapan bahwa itu berhasil. Tetapi yang lainnya itu gagal. Nah, itu bisa kita lihat dalam ini sistemnya tersebut. Ternyata yang nama fakultas program studi dia menerima NIM juga. Maka dari itu kita bisa lihat bahwa dari metode equivalent versioning ini kita bisa menemukan kelemahan dari fungsionalitas tersebut. Dan selanjutnya untuk testing menggunakan metode boundary value. Untuk boundary value ini itu tetap kita berpegang pada valid kelasnya itu, tetapi pada spesifik, lebih ke length-nya itu. Misalnya length-nya itu kalau untuk NIM hanya 1 sampai 9. Maka di sini kita coba menginputkan NIM lebih dari 9. Misalnya ini 67.2017.901, kita tambahkan angka 1 lagi untuk melebihi length-nya itu. Untuk password kita kosongkan, untuk nama kita melebihi length-nya, fakultas itu kurang dari length-nya, program studi itu juga kurang dari length-nya, semester itu juga kurang lebih dari length-nya, maaf, tahun juga melebihi length-nya, dan beban SKS juga. Untuk hasil yang kita harapkan untuk semua inputnya itu, yang kita harapkan adalah false, yang berarti program harus menolak inputan tersebut. Nah, di sini dalam hasil yang bisa kita lihat bahwa hanya 2 saja yang benar-benar sesuai dengan hasil yang kita harapkan, yaitu NIM sama password. Yang lainnya itu tidak sesuai dengan hasil yang kita harapkan. Maka dalam konklusi kita dianggap failed, program failed. Hanya 2 yang sukses. Bisa kita lihat dalam programnya, hasil programnya. Inilah hasil programnya. NIM tadi kita coba masukkan 1 lagi, tetapi dia cuma menerima sesuai dengan length-nya. Yang lainnya itu tetap dia menerima. Maka kita lihat bahwa dengan menggunakan boundary value itu juga kita menemukan banyaknya kelemahan dalam fungsionalitas tambah data mahasiswa tersebut. Dan yang ketiga adalah error guessing. Error guessing ini kita berdasarkan pada intuisi programmer itu, mungkin dalam memasukkan data admin bisa ketik typo atau masukkan simbol-simbol yang salah. Nah, di sini bisa kita lihat dia memasukkan simbol-simbol yang tidak sesuai dengan valid kelasnya. Nah, untuk hasil yang kita harapkan adalah program menolak inputan tersebut, yaitu false. Tapi dalam hasil testing ada beberapa yang benar sesuai dengan hasil yang diharapkan, tetapi ada beberapa yang tidak sesuai. Makanya bisa kita lihat dalam konklusi ada beberapa yang sukses dan ada beberapa yang failed. Failed terutama di nama, fakultas, dan program studi. Dalam bentuk programnya bisa kita lihat ini yang nama, fakultas, program studi, ternyata dia simbol tersebut berhasil masuk ke sistem, tapi yang lainnya itu dia menolak. Maka menggunakan metode error guessing ini juga kita bisa mengetahui kelemahan dari fungsionalitas tersebut. Maka kesimpulan kami dalam perbandingan menggunakan metode equivalent versioning, boundary value, dan error guessing, ketiga metode tersebut berhasil menemukan kesalahan atau kelemahan dari fungsionalitas tambah data mahasiswa.
maka kami simpulkan fungsionalitas tambah data mahasiswa di bagian admin siasat ini uh, belum sesuai standar atau perlu diperbaiki untuk mencapai hasil yang maksimal. Sekian dari kami, terima kasih. Nah, ini merupakan tampilan web siasat yang akan saya gunakan dalam pengujian sistem UAT. Nah, pada bagian kiri terdapat menu beranda, kemudian menu utamanya panduan, kemudian menu siasat itu ada menu registrasi ulang, menu registrasi mata kuliah hingga seterusnya pada pendaftaran skripsi atau tesis. Dan juga bisa kita lihat pada tampilan menu-menu ini ada menu lainnya. Oke, lanjut. Nah, dalam proses pengujian UAT, kita membutuhkan beberapa tabel. Nah, di sini saya telah menyediakan beberapa tabel yang dibutuhkan. Yang pertama adalah tabel pilihan jawaban UAT. Untuk jawaban pertama itu A, sangat mudah, sangat bagus, sangat sesuai, sangat jelas. Yang B, mudah, bagus, sesuai, jelas. Yang C, netral. Yang D, cukup mudah, cukup bagus, cukup sesuai, cukup jelas. Kemudian yang E, sangat sulit, sangat jelek, sangat tidak sesuai, sangat tidak jelas. Nah, kemudian pada tabel berikutnya itu adalah bobot nilai. Bobot nilai dari jawaban-jawaban itu sendiri. Nah, untuk jawaban yang pertama A itu memiliki bobot 5, yang kedua memiliki bobot 4, hingga seterusnya yang terakhir E memiliki bobot 1. Oke, lanjut. Nah, pada tabel pertanyaan kuesioner ini, saya menyediakan pertanyaan-pertanyaan apakah tampilan web siasat ini menarik? Yang kedua, apakah menu-menu dari web siasat ini mudah untuk dipahami? Yang ketiga, apakah menu-menu web siasat ini berfungsi dengan baik? Yang keempat, apakah web siasat ini menyediakan panduan untuk mahasiswa? Yang kelima, apakah web siasat ini bermanfaat untuk mahasiswa? Yang keenam, apakah tampilan web siasat ini user friendly? Yang ketujuh, apakah web siasat ini menyediakan semua fitur work yang dibutuhkan? Yang kedelapan, apakah tampilan web siasat ini responsif? Oke, nah dari pertanyaan-pertanyaan ini kita telah mendapatkan tabel data jawaban kuesioner dari para responden mahasiswa. Nah, di sini untuk pertanyaan yang pertama, apakah tampilan web siasat ini menarik? Nah, di sini ada 12 orang yang memilih A. Kemudian selanjutnya ada 11 orang yang memilih B, 8 orang memilih C, 3 orang memilih D, dan juga 2 orang memilih E. Nah, untuk persentasenya sendiri di sini bisa kita lihat yang A adalah 33%, yang B 31%, C 22%, dan D 8% dan E 6%. Nah, dari mana dapat 33% ini? Nah, untuk itu kita jumlahkan dulu total dari semua responden ini. Untuk pertanyaan pertama, 12 ditambahkan dengan 11 tambah 8 tambah 3 tambah 2 itu hasilnya adalah 36. Nah, 36 ini kita anggap sebagai 100% dari responden mahasiswa itu. Nah, terus kita akan buat di bawah sini 36 itu sama dengan 100 dikalikan dengan 36 itu kan sama dengan 100% kita anggap. Nah, itu kita kalikan dengan 12 ini. Nah, itu hasilnya adalah 1200. Nah, setelah itu 1200 ini kita bagikan lagi dengan 36 jumlah yang tadi kita sudah jumlah semua responden ini. Jadi itu hasilnya adalah 33%. Nah, itu seterusnya hingga pada yang ke E 6% dan juga pertanyaan-pertanyaan berikutnya sampai di bawah. Oke, lanjut. Nah, ini adalah tabel mahasiswa yang setelah diolah. Nah, untuk tabel yang pertama ini kita akan melakukan proses pengalian. Nah, di sini untuk yang pertama itu 60 ini kita dapat dari mana? Nah, itu dari nilai yang ini 12 responden yang memilih A ini kita kalikan dengan bobot nilai dari A. Bobot nilai dari A itu tadi kan 5. Nah, selanjutnya pada yang B itu kita kalikan dengan 4, yang C kalikan dengan 3, yang D kalikan dengan 2, yang E kalikan dengan 1. Nah, setelah dikalikan
kita lanjut dengan proses penjumlahan. Nah, di sini 60 kita tambah dengan 4, tambah dengan 24, tambah dengan 6, tambah dengan 2. Hasilnya adalah 136. Nah, lakukan selanjutnya pada pertanyaan-pertanyaan berikutnya hingga pada yang terakhir. Lanjut. Nah, setelah itu kita akan melakukan penganalisaan. Nah, untuk analisa pertanyaan pertama ini, dari tabel di atas dilihat bahwa jumlah dari 36 responden untuk pertanyaan pertama adalah 136. Yang ini 136-nya. Oke. Nilai rata-ratanya adalah 136. Kita bagikan dengan 36 responden. Itu hasilnya adalah 3,7. Nah, presentasi nilainya itu adalah 3,7 dibagi dengan 5 dikali dengan 100. Hasilnya sama dengan 74%. Nah, jadi 74% ini untuk pertanyaan pertama. Nah, itu kita lakukan seterusnya hingga pertanyaan-pertanyaan berikut hingga yang terakhir. Oke. Setelah itu untuk kesimpulannya di sini dapat kita simpulkan bahwa dari data di atas dapat disimpulkan bahwa tampilan dari web siasat tersebut mempunyai tampilan yang cukup menarik. Menu-menu pada web siasat mudah dipahami, fungsi menu-menu berjalan dengan cukup baik, terdapat panduan yang memudahkan mahasiswa. Web siasat ini juga bermanfaat untuk mahasiswa dalam perkuliahan. Tampilannya juga user friendly, fitur-fitur yang dibutuhkan juga tersedia, dan tampilan dari website siasat ini juga responsif. Oke, baik, terima kasih. Itu sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk program siasat kemarin dan testing black box di tombol tambah dan delete-nya. Untuk tombol tambah, pertama jangan lupa kita rename, tambah, lalu record. Kita tambah 7 2017 901. Tombol mahasiswa, untuk tambah mahasiswa ini berhasil ya untuk tombol tambahnya. Lalu kita close. Setelah tambah tersebut dijalankan, kita run test. Kita tunggu sejenak. Untuk di sini dia baca errornya bahwa di dalam database sudah ada NIM sekian. Lalu hasil di tes cafe-nya ini dia hanya membaca untuk di JavaScript-nya tuh dia tidak menemukan selektor yang namanya data table. Akan tetapi kalau dari segi aplikasinya langsung bahwa tombol tambah data tersebut ini berhasil ditambah atas nama Felicio. Selanjutnya kita testing untuk tombol delete. Tombol delete ini kita rekam lagi. Kita coba delete. Berhasil, tombol delete ini berfungsi. Lalu kita run test. Untuk errornya di sini juga sama di JavaScript tersebut. Untuk mendapatkan property value itu terdapat ada 0 elemen yang di dalam JavaScript tersebut. Tapi dari segi aplikasinya langsung, tombol delete tersebut berfungsi ya. Nah, seperti kita lihat langsung data dari database. Baik, sekian, selamat sore, terima kasih.
Halo, perkenalkan nama saya Kevin Kurniawan, NIM 672017-209. Pada video kali ini saya akan melakukan pengujian performa dari website yang telah dibuat. Saya menggunakan localhost. Di sini yang akan saya uji adalah siasat SWCU. Nah, cara ujinya ini saya akan ngetes performanya itu menggunakan inspect yang ada di Google Chrome. Sini ada menu performance-nya. Kita pilih aja, kita mulai record aja dari sini. Kemudian kita masukin user sama passwordnya. Nanti di sini akan ke record semua ya. Jadi misalnya kita akan, nah sini kan mulai nih ke detect apa aja yang error. Di sini ada 3 yang error untuk masuk ke login beranda siasatnya. Kemudian kita coba daftar admin. Di sini ada fungsi untuk kita hapus. Kita coba hapus yang ini. Kemudian kita coba tambahkan admin. Oke, kemudian berhasil ditambah di sini. Kemudian kita coba cek lagi sini untuk siasat mahasiswa, registrasi ulang. Kita aktifkan. Di sini terdapat beberapa yang error untuk setiap halamannya seperti itu. Jadi kita uji cuman beberapa fungsi aja, tidak semuanya. Kemudian kita login. Setelah itu kita pause, kita stop. Kemudian nanti akan muncul hasil dari performance yang sudah kita lakukan untuk setiap halaman di localhost website kita. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Sini banyak sekali ada dari elementsnya ditampilin untuk bentuk konsolnya, source dan network. Yang akan kita lihat di sini bagian performance-nya di sini dari awal ke record semua. Ketika kita memasukkan atau kita ada summary, teman-teman bisa lihat range-nya. Untuk waktu yang diperlukan untuk loading dari total semua halaman ini ada 214 ms. Kemudian untuk scriptingnya 900, untuk renderingnya ada 1000. Lumayan cepat ya untuk sebuah website. Kemudian untuk paintingnya juga dari sistemnya hampir mencapai 2000. Untuk idle-nya 80.000 lebih. Jadi totalnya itu 84.000 sekian.